Dulu saya juga hanya tahunya itu dari orang tua menggunakan, katanya menggunakan produk ini, saya nurut, produk ini nurut. Nah, pasti saya banyak gagalnya. Nah, setelah saya terjun di bidang pestisida, alhamdulillah saya tanaman saya alhamdulillah sering berhasil. Perkenalkan, nama saya Dayat. Saya petani Desa Gembol, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Pejawaran. Saya sedikit mau bercerita tentang permasalahan pertanian. Saya mulai bertani pada tahun 2018. Dulunya saya sebelum terjun di bidang pestisida, saya itu sering menanam kentang, itu sering gagal. Pasti di pertengahan umur itu saya pasti gagal total. Soalnya saya belum tahu bahan aktif, semua produk bahan aktif. Nah, dulu saya juga hanya tahunya itu dari orang tua menggunakan, katanya menggunakan produk ini, saya nurut, produk ini nurut. Nah, pasti saya banyak gagalnya. Nah, setelah saya terjun di bidang pestisida, alhamdulillah saya tanaman saya alhamdulillah sering berhasil, terus sering banyak teman yang minta solusi, dan saya alhamdulillah juga saya punya petani binaan untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Dan saya juga sering disuruh meracikan produk-produk dari petani binaan, ngecek tanaman kekurangannya apa. Nah, sekarang alhamdulillah saya diberi kepercayaan pada petani binaan saya, alhamdulillah. Dan saya terjun di bidang pestisida itu, di toko itu saya udah ada 5 tahun di toko, dan saya banyak kenal teman-teman formulator dan dari produk-produk lain, dan sering bersharing ilmu sama teman-teman. Nah, saya tadi alihkan kepada petani binaan. Jadi saya dan teman-teman dan petani binaan saling kerjasama menanam kentang untuk meraih kesuksesan untuk masa depan. Dan alhamdulillah sekarang itu petani binaan itu udah tanamannya maksimal dan panenannya melimpah, alhamdulillah. Dan sekarang ini petani-petani itu terlalu bersemangat untuk menanam kentang, karena potensi kentang itu semakin tinggi, harganya stabil, dan hasil lah, pokoknya hasilnya itu luar biasa kalau kentang.
Intinya itu kita saling berkomunikasi dan sering memberikan arahan-arahan kepada petani-petani yang membutuhkan solusi lah, seperti itu. Nah, sekarang seperti yang ada di depan saya ini tanaman kerang dengan umur 85 hari, alhamdulillah dengan daunnya masih hijau. Biasanya itu 85 hari itu udah kuning, udah habis. Tapi sekarang itu sekarang itu masih bagus, masih hijau, masih bertahan. Insya Allah ya kalau umur 90 hari masih bisa menyapai 100 hari. Dengan kondisi ini, dengan cuaca yang tidak memungkinkan, karena cuacanya itu hujan sampai malam dan berkabut, itu menjadi terkendalanya tanaman itu tidak kuat kalau kita tidak menangani dengan secara tepat. Nah, seperti itu teman-teman panen raya. Sedikit-sedikit dari petani, dari formulator itu memberikan solusi yang tepat. Nah, hasilnya seperti ini. Kita belajar bersama teman-teman, bersama petani. Nah, sahabat panen raya, saya akan memberikan tips untuk dengan keadaan musim seperti ini. Ada bahan aktif yang bisa untuk menjadi senjata andalan bagi petani. Nah, yang pertama saya akan membocorkan sedikit rahasia saya yang telah saya pakai. Yang pertama saya menggunakan asam fosfit, yaitu Power Phos. Itu bahan aktifnya asam fosfit. Itu bahan asam fosfit kegunaannya apa, teman-teman? Nah, perlu tahu ini. Yang pertama untuk daya tahan batang agar tidak mudah busuk batang. Karena kendalanya apa? Karena dengan musim seperti ini pasti batangnya tidak kuat, sebab oleh cuaca yang agak mendung pasti akan terserang bakteri jamur yang basah. Nah, agar lebih kuat lagi, kita ada tambahan lagi teman-teman, sahabat panen raya, yaitu Red Seal, yaitu berbahan aktif metalaxyl, ada kandungan sedikit tembaga. Di situ kita nanti dicampur, tuangkan di botol untuk lebih kuat tanaman kita agar tidak mudah, kalau bahasa Jawanya itu dingkleh atau busuk batang, busuk pupus. Nah, itu sahabat panen raya, kalau didemik itu akan semakin kuat oleh serangan jamur, bakteri jamur. Yang kedua, biasanya itu kalau musim seperti ini pasti ada serangan jamur basah yang di bawah tapak batang tanaman kerang. Pasti tidak kuat. Karena apa? Karena tanah itu agak lembab, jadi mudah busuk daun atau busuk batang. Nah, kalau kita sebelum terkena langsung kita diberi Power Phos dan Red Seal, pasti akan kuat dan ditahan terhadap penyakit. Nah, itu sahabat panen raya, kalau kita mau memberikan itu jangan terlambat teman-teman. Soalnya apa? Kebanyakan petani itu baru terkena baru diberi obatnya. Nah, sekarang itu ada ilmunya, harus dari awal, dari pertama itu menggunakan asam fosfit dan metalaxyl. Itu yang pertama harus dikocor. Nah, kalau dikocor itu lebih kuat
dan tidak rentan oleh segala penyakit teman-teman. Nah, terus ada tambahan lagi teman-teman, sedikit ada ilmu, yaitu menggunakan klorotanil. Jangan lupa, klorotanilnya apa? Nah teman-teman, menggunakan klorotanil, yaitu menggunakan jenggo. Jenggo itu bahan apa? Bahan aktifnya apa teman-teman? Ya klorotanil, untuk memperkuat daun agar tebal dan tidak mudah rentan penyakit oleh busuk daun. Nah, itu tambahannya teman-teman. Yang kedua, ada tambahan lagi. Jangan lupa itu, yaitu maher biru teman-teman, atau maher kuning. Lebih apa? Lebih kuat dan kokoh, lebih tahan dari segala serangan penyakit. Soalnya apa? Dengan musim seperti ini, tanaman kita itu sering rentan busuk, busuk daun atau busuk batang. Nah, dengan racikan yang udah saya sebutkan, yaitu ada asam fosfit, metalaksil, dan mancozeb, klorotanil, itu pasti udah kuat teman-teman dengan produk-produk tertentu. Nah, sahabat wilayah, jangan lupa menggunakan produk-produk yang udah saya sebutkan. Harganya terjangkau, insya Allah tanamannya bagus dan lebih maksimal. Nah, sekian, terima kasih teman-teman, semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua agar kita semakin maju, semakin sukses jadi petani muda, dan kita semakin berjaya terus. Salam sukses petani muda Desa Gembol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.